Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah masih di Islam itu indah dan Masya Allah pembahasan kita hari ini bagus banget ya Ustadz Maulana ya. Bagus banget karena ini berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah. Dan Iya. ternyata kan pernah kan dibahas tentang faedahnya, sekarang prakteknya. Sekarang langsung prakteknya aja apa aja yang boleh dilakuin, apa yang enggak, doanya apa aja yang mustajab, apa yang enggak gitu jamaah. Tema kita hari ini adalah mengapa doaku di waktu tahajud belum terwujud. Insya Allah setelah kita belajar pagi hari ini, insya Allah doanya akan terwujud ya. Amin. Nah nanti di segmen keempat juga akan ada segmen baru yaitu doa mustajab nih. Jadi jamaah ayo dari sekarang siapin Al-Qur'annya sama catatannya. Karena insya Allah kita akan doa bersama. Doanya apa? Nanti segmen 4. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Nah sekarang aku mau kasih lihat dulu nih tayangan mengenai romantisnya pasangan suami istri sholat bersama. Masya Allah ini dia tayangannya. Silakan. Nurul Huda wafana bihusnihi ahyana Nurul Huda wafana bihusnihi. Masya Allah sweet banget. Gimana ngeliat itu Ustadz Maulana? Sony sama, Iya. begitu tahajudnya sama Iya. Khairus. Ketahuan deh. Abis Ayum bilang sama aku gini, Oh. Son tuh kalau tahajud makanya bareng-bareng sama Iya. istri. Aku digituin sama orang, aku Iya, jadi ngerasa, harus. apa bener ya? Terus dia bilang gini, kalau lo sholat tahajudnya bareng istri, lo doa sama-sama insya Allah cepet dikabulin. Emang bener kayak gitu Iya. Ustadz? Ah iyalah, Oh iya, dibanding kita doa sendiri gitu. jelas. Doa berdua itu lebih berjamaah itu lebih bagus daripada doa sendiri. Kalau gitu aku mohon penjelasan dari Ustadz Oke, Maulana. baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tim Islam ini yang mengangkat tema hari ini. Gak usah muluk-muluk tapi pada diri kita sendiri aja dulu. Gak usah jauh-jauh pada keluarga kita aja dulu. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Diri dan keluarga bagaimana kita mengajak. Bukan hanya diri kita yang masuk surga. Tapi bagaimana kita masuk surga bersama dengan keluarga kita. Maka mohon izin raih ampunan Allah karena mengajak. Sosok suami membangunkan istrinya untuk salat tahajud itu luar biasa. Sosok istri yang membangunkan suaminya itu ampunan dosa yang engkau raih. Ketahuilah ampunan itu jangan berpikir berarti dosaku diampuni. Sebenarnya ampunan itu bentuk pengharaan, bentuk diarahkan, bentuk dituntun. Mohon maaf, orang cuci tangan bukan karena mau makan aja, tapi cuci tangan itu sangat penting. Apalagi sekarang kan ada pandemik, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Kenapa? Karena mohon maaf, kita tidak tahu apa yang sudah kita pernah pegang. Makanya orang yang mencuci tangan bukan hanya menghindarkan daripada virus, tapi sebenarnya menghindarkan pada kemiskinan. Lah apa hubungannya? Ya iyalah, kalau Anda sakit akan jadi miskin jatuhnya. Nah mohon maaf, tanpa menggurui hanya menyampaikan bahwa sebenarnya pengajakan untuk membangunkan suami salat itu di situ selalu bentuk romantisan. Apalagi ingat berjamaah itu menghadirkan keberkahan. Enak kan kalau kita berdoa ada yang aminkan. Enak kan kalau kita sama-sama lebih semangat beribadahnya, lebih hebat ibadahnya. Bahkan doa yang dikeraskan lalu didengarkan oleh pasangan bentuk aplikasi, bentuk kasih sayang. Apalagi dimasukkan dalam doa-doa. Ini makanya mohon izin kalau bisa kebersamaan dalam berdoa ini bukan hanya kita nafsi-nafsi diri sendiri. Ya betul sih kalau kita berdoa. Bukankah pasangan itu adalah bagian dari diri kita? Sekali lagi, bukankah pasangan itu bagian dari diri kita? Bagusnya, inilah saya terus terang pertama, ya Allah, awal nikah. Itu yang pertama saya lakukan adalah berdua sholat. Sholat semuanya berdua. Berdua. Aku baru Itu tahu loh. iya, pertama Kalau yang saya sholat lakukan. tahajud bisa berjamaah. Bisa bersama. Bahkan ada sahabat Nabi yang ikut di belakang Nabi tahajud. Tapi ternyata Nabi kalau tahajud lama. Nabi lama ternyata. Nah ini kebersamaan berdua-duaan dengan Allah itu luar biasa. Makanya mohon izin kalau bisa ajak pasangan untuk tahajud. Ajak pasangan. Kalau yang jomblo gimana? Gimana yang jomblo ya? Belum punya pasangan gimana tuh? Hadirkan ya Allah, datangkan padaku nanti pasangan yang terbaik Amin. untukku. Makanya gini nih, Oh. kebersamaan ini bentuk kebaikan
untuk aplikasi daripada pembelajaran tatanan keluarga Islam. Iya, ini jam gini jam enak. Itu akan bercerita yang luar biasa. Cuma kalau berjamaah sama pasangan, jangan ambil ayat yang panjang-panjang. Saya pernah ambil ayat yang panjang. Terus gimana, Istri Ustaz? saya berkata besok saya sendiri aja. Jadi kapok ya. Kapok. Nah, nih saya coba dipraktekkan. Coba Iya. tangannya Sony. Gimana Ustaz? Aku pegangin ya Ustaz ya, maaf ya Ustaz. Sony tangannya gini. Oh aku ya gini. Enggak ya, Oh, yang tangannya kiri, ya kiri. dua-dua. Oke. Semua yang di rumah juga bisa ikut. Ya, nih. Coba. Kan kalau nih sebentar akan diperhatikan lagi nih. Nah, ini ada 10 jari-jari, ada baiknya yang di rumah dipraktekkan. Ada baiknya kalau berdoa jangan berdoa sendiri dong. Ajak-ajak yang lain didoakan. Ada 10 jari-jari. Yang pertama, nih jari ibu kita baca Al-Fatihah 10 kali ya. Al-Fatihah yang pertama saya niatkan untuk Al-Fatihah kepada Nabi. Ila dari Nabi Mustafa Muhammad SAW Al-Fatihah. Al-Fatihah yang kedua jari telunjuk ini apa? Untuk siapa? Untuk muslim dan mukmin. Yang ketiga ini yang tengah Al-Fatihah buat guru-guru dan para ulama. Al-Fatihah jari manis ini buat siapa? Buat jamaah, buat orang tua. Berikut ini Al-Fatihah buat para pemimpin kami yang menuntun kami, yang menjaga kami, yang melindungi kami. Ini sudah. Pertama tadi apa? Nabi. Kemudian muslim mukmin, kemudian guru ulama, kemudian orang tua, kemudian yang kelima adalah orang yang melindungi kita, para pemimpin kita. 5 lagi, sedikit lagi ya. Mohon bantuan waktunya. Ini yang 5 lagi ini buat siapa? Ini jari manis. Jari kelingking. Jari kelingking ini buat apa? Buat Al-Fatihah, buat anak keturunan. Anak keturunan. Kemudian ini yang mencintai kita. Kemudian ini lagi yang kita cintai. Dan jari telunjuk. Orang yang menitip doa padaku. Kadang-kadang doakan aku di tahajud. Iya. Pertanyaan kau doain enggak? Nah itu jadi doa utang. Ya ini untuk yang meminta didoakan. Yang terakhir ini puncaknya nanti doa Al-Fatihah buat hajat dan permohonan kita. Coba dipraktekkan. Insyaallah. Iya, Al-Fatihah untuk Nabi, Al-Fatihah buat orang muslim, Al-Fatihah buat guru orang para ulama, Al-Fatihah buat orang tua, Al-Fatihah buat yang melindungi, Al-Fatihah buat anak keturunan, Al-Fatihah buat yang mencintaiku, Al-Fatihah buat yang kucintai, Al-Fatihah buat orang-orang yang menitip doa padaku, Al-Fatihah buat apa? Yang terakhir, harapanku, cita-citaku, doaku. Masya Allah, semoga dikabulkan ya, apalagi kalau lagi bareng pasangan kita ya semuanya. Iya, setelah tahajud ya. Setelah tahajud. So enak banget. Kalau gitu aku mulai malam ini insya Allah mau bangunin Fairuz. Sayang kita sholat tahajud sama-sama. Iya, jangan panjang-panjang ya. Iya jangan banyak-banyak takutnya kapok ya. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Maulana. Masya Allah, ini pasti langsung membangkitkan jamaah yang ada di rumah pasangan suami istri. Ayo mah pa mulai malam ini kita tahajud. Semoga impian kita bisa terwujud dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah amin. Kalau buat yang jomblo semoga dapat jodoh ya. Ini ada tayangannya nih. Caranya gimana? Nih, doa meminta jodoh. Langsung aja silakan, ini dia tayangannya. Ya Tuhan, jika dia jodohku, dekatkanlah. Jika dia bukan jodohku, jauhkanlah. Ya Tuhan, jika dia jodohku, dekatkanlah. Jika dia bukan jodohku, tolong dibantu ya. Bim salah Bim jadi apa? Ya Allah. Ustadz Syam termasuk yang mana? Gak ada. Kalau dia jodohku dekatkan, kalau dia bukan jodohku jauhkan. Itu benar sih. Benar. Itu benar karena misalnya ada yang memang bukan jodohnya tapi maksa gitu. Akhirnya susah move on. Iya ya. Terlalu Makanya maksa. minta dijauhkan tuh kadang-kadang benar doa minta dijauhkan tuh Akhirnya dia bilang kalau bukan jodohku putuskan dia dengan pacarnya yang sekarang lagi, doanya gitu lagi. Ya Allah, Nauzubillah kalau min dia dzalik. jodohku dekatkan, kalau dia jodoh orang lain jadikanlah orang lain itu diriku. Iya amin. Tapi kalau berdoa keras-keras atau dalam hati sih Ustadz Syam biasanya? Bukan dalam hati juga, Apa tapi dengan khusyuk dan suara yang pelan, dengan lirih gitu. Sesuai dengan surah Al-A'raf ayat 55. Emang itu menentukan terkabul atau enggaknya doa ya Ustadz? Iya, karena itu adalah Allah sendiri yang mengajarkan dalam Al-Quran. Gitu. Oh, aku mau penjelasannya dong Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Uda'u rabbakum tadarru'an wa khufyah.
innahu la yuhibbul mu'tadin. Surah Al-A'raf ayat 55, mintalah kepada Tuhan kalian dengan tadarru'. Tadarru' itu adalah khusyuk, yakni tadarru'an itu dengan suara yang lembut, dengan suara yang lirih. Nabi SAW pernah menegur seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi mengatakan begini, berdoa kok teriak-teriak amat gitu. Emang dia berdoa kepada zat yang bisu, yang tuli. Emang dia pikir Tuhan tuh al-ghaib, asam, yakni tidak bisa mendengar. Walaupun kita berdoa dalam suara yang lirih, Allah itu mendengarkan doa kita. Tadarru'a wa khufyah, dengan pelan gitu ya, dengan khusyuk, dengan khifah yakni pelan gitu ya, dengan lirih. Tapi bukan berarti berdoa dengan suara yang keras itu diharamkan. Tidak. Kalau berdoa dengan suara yang keras itu maksudnya untuk mengikutkan jamaah supaya amin, itu malah harus seorang imam ketika berdoa jangan sampai pakai suara yang pelan. Kenapa kalau pakai suara yang pelan? Kalau misalnya dia nggak pakai mikrofon ya, kalau pakai mikrofon ya dengan suara lirih bagus malah. Kalau dia pakai suara yang pelan, takutnya jamaah di belakang mengaminkan tanpa mengetahui doanya apa gitu. Maka jadi imam itu kita harus tahu dulu dhamir-dhamirnya, penggantinya gitu. Misalnya Allahumma ufirli wali walidai. Itu kalau jamaah mengaminkan enak aja, ini berarti doanya buat dia sendiri dong. Ya Allah ampuni aku dan kedua orang tua aku, kata jamaah amin gitu. Padahal doanya untuk si imam pribadi tadi gitu. Harusnya diganti di situ. Allahumma ufir lana wali walidaina, ya Allah ampuni kami semua dan orang tua kami semua gitu. Ada pengganti kata gantinya situ ya, objeknya gitu. Maka jangan sampai ketika berdoa itu juga dengan suara yang lirik ketika berjamaah. Kalau berjamaah boleh dikeraskan kalau nggak pakai mikrofon. Tapi kalau pakai mikrofon, pakai speaker pembantu suara supaya sampai di belakang, maka itu diperbolehkan untuk suara yang lirik. Nabi menegur sahabat yang berdoa dengan teriak-teriak seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu dipaksa gitu. Jadi jangan sampai kita memaksa Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah dengan pelan. Yang kedua, kenapa kita disuruh berdoa dengan pelan? Hikmahnya adalah supaya menjauhkan kita daripada riya. Menjauhkan kita daripada riya, menjauhkan kita daripada sum'ah. Ada orang yang berdoa seakan-akan pengen didengar orang gitu. Ya Allah, tidak ada yang bisa membantuku selain Engkau ya Allah. Temanku pelit semua ya Allah. Kode. Ya, kode banget Biar sama dibantu. teman-temannya gitu. Ya Allah, berikan rezeki yang luas ya Allah supaya aku tidak pelit seperti tetanggaku ini ya Allah. Kan terdengar gitu sama tetangganya. Jangan sampai berdoa dengan cara yang sum'ah tadi, dengan cara ingin didengarkan oleh yang lain untuk menyinggung orang lain, jangan sampai. Berdoalah dengan suara yang lirih. Boleh berdoa menyinggung orang lain tuh dalam Al-Quran ada contohnya. Seperti Nabi Musa alaihissalam berdoa gitu. Rabbighfirli wali akhi. Ya Allah ampuni aku dan untuk adikku ini, Harun ini. Atau untuk saudaraku Harun ini yang telah berbuat salah ya Allah. Itu kalau berdua. Jangan sampai Rabbighfirli wali akhi tapi memperdengarkan kepada orang lain gitu. Memperdengarkan dengan suara yang keras supaya orang lain dengar. Oh yang salah ternyata adiknya gitu. Maka Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Nabi Harun, itu berdoa kepada Allah untuk Nabi Harun saudaranya, itu tidak memperdengarkan orang lain yang ada di sekitar, tapi berdoa memperdengarkan Allah Subhanahu wa taala. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Dalam ayat yang lain tadarru'an wa khifatan wa dunal jahr. Itu jangan sampai berdoa al-jahr, berdoa yang namanya berteriak-teriak seakan-akan memaksa Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak haram ya, kembali lagi. Karena ada mungkin di luar sana yang berdoa mungkin karena dia imam, mungkin dia karena dia pemimpin keluarga, misalnya tadi mau berdoa sama virus, memperdengarkan doanya. Jangan sampai Sony berdoa, ya Allah kalau memang masih ada jodohku tambahkan, jangan sampai. Itu harus diperdengarkan gitu. Kalau pelan-pelan nanti virusnya amin, amin aja gitu. Nggak sadar bahwa ternyata doanya minta istri lagi, jangan sampai ya. Maka doa itu pelan, lirih, khusyuk. Karena pelan lirih itu menambah kekhusyuan seseorang. Menambah kekhusyuannya bagaimana? Seakan-akan dia connect langsung ke Allah tanpa diketahui oleh server yang lain gitu. Masya Allah, berarti pelan, lirih, khusyuk. Khusyuk. Biasanya kalau kita kayak gitu kan feel-nya lebih dapat ya Ustaz ya. Insya Allah itu kata Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Ya. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Sama-sama, Mas Syam. Sony.
Karena kadang kalau kita minta sama orang aja, kalau kita mintanya keras-keras aja juga kan kita nggak enak ya. Jadi kalau kita pelan, lirih, khusyuk insya Allah akan dikabulkan sama Allah. Tapi aku suka bingung, ada juga orang yang udah pelan, lirih, khusyuk. Ada yang udah jam 2 lewat sholatnya, ada yang udah doanya khusyuk sambil nangis-nangis. Tapi belum dikabulin juga, gimana caranya nih? Ustadz Maulana gimana caranya? Kenapa Gimana belum caranya? dikabulkan itu Ustadz? Gini. Saya minta, ayo FD atau kreatif, Oh, tolong minta ambilkan bantuan? aku sejadah. Ya. Oh Masya Allah, ya. sini aku ambilin. Masya Allah silakan. Oh iya, oh baik banget. Kalau begitu Sip. Mas Sony langsung aja sini. Oh, langsung. Ya, saya langsung praktek aja ya buat yang di rumah. Oh langsung dipraktekkan sama Iya. Ustadz Maulana. Gimana caranya doa seperti apa yang paling baik untuk dipanjatkan dalam salat tahajud. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan agar doa kita tahajud kita dikabulkan. Ya. Nah, kita praktek dulu. Tadi udah. Ini yang pertama. Nih, Ya. coba. Aku sini. Ya. Aku pakai sepatu Duduk, atau lepas sepatu? Lepas apa? Repot ya. Ya, duduk. Ya. Ya, duduk. Ya. Duduk bersila dulu. Ya. Coba yang di rumah, tolong dalam berdoa itu kan ada adab-adabnya. Jadi harus dilihat adab-adab berdoa. Usahakan berdoa itu menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Ya, Ya. Ya, Ceritanya kiblatnya ya. di sini ya. Ya. Ceritanya kiblatnya Karena di sini. kiblatnya kan di sana ya. Iya. Ini kalau mau praktek belakang kamera Praktek dong. enggak ada yang lihat. Saya enggak mungkin bohong ya. Iya. Jadi kiblatnya di sana. Oke. Ya, kiblat. Kiblat. Tolong kalau berdoa usahakan jangan langsung meminta. Hah. Puji-puji dulu Allah. Puji Allah. Nah, dan kalau perlu ada wudhu. Orang yang berwudhu itu berarti mensucikan diri kan. Ya. Bahkan mohon maaf harus diperhatikan. Ini keadaannya mohon maaf. Ya. Angkat tangannya diangkat. Nah, dalam mengangkat tangan ini meminta. Sebaiknya seakan-akan ada air yang akan jatuh atau cahaya yang jatuh yang harus ditada. Seakan iya. Kemudian ini kalau tangan mohon izin usahakan sejajar dada kalau berdoa. Karena banyak orang berdoa di lutut. Amin. Ini malas banget. Nah, ayo diangkat sejajar dada. Sejajar dada. Kemudian yang kedua bisa enggak ada lagi. Yang kedua sejajar wajah. Sejajar wajah. Nah, ada lagi yang ketiga diangkat. Kalau usahakan kalau tidak ada atapnya dan sebagainya. Makanya bagus banget yang punya rooftop, salat tahajudnya di rooftop. Enak banget itu. Coba, enak banget. Nah, kalau kita di tanah suci dekat-dekat Ka'bah itu enak banget berdoa, diangkat. Nah, cuma perempuan tidak boleh mengangkat tangannya. Nah, enggak bisa karena ada aurat kan. Nah, jadi itu. Mohon izin. Kemudian ingat pada saat berdoa, kenapa saya pakai sejadah? Usahakan di rumah, baik yang di rumah, ambil sejadah, cari tempat sudut-sudut rumah atau tempat kita sholat di situ. Itu namanya mi'rab di rumah kita. Kalau saya berkata ayo bikin musola kan mungkin, aduh gimana musola, rumahku kecil. Nah, ambil sejadah yang di mana di situ terus kita sholat. Di situ terus kita sholat. Jadi khusus secara khusus. Kemudian mohon maaf sejadahnya kalau kita berjamaah coba kenapa saya praktekkan sejadah. Kadang-kala ada yang salah menggunakan sejadah. Mohon maaf ya tanpa menyinggung. Kadang-kala ada orang duduk di samping kita. Kenapa saya pakai? Kadang-kala duduk ya. Nah, yang punya sejadah Mas Sony tidak. Kalau Mas Sony punya sejadah. Kalau Mas Sony punya sejadah jangan pernah kasih bagian kakinya kepada orang. Ini enggak sopan. Kan banyak orang bagian kaki, kok kasih kita sejadah? Saya berkata, mending kau enggak usah. Kaki ini. Aduh, aku jadi mikir dulu soal sama Ustadz aku kasihnya kaki sama kepala ya. Lupa. Iya, kalau mau kasih mending kepalanya. Tapi sekarang kan lagi Ya, pandemi, pandemi. sebaiknya jangan pakai bawa sejadah masing-masing. Nah, tadi makasih banyak Ustaz Sam sudah membahas. Cuma isi doa-doa yang kita panjatkan, jangan sampai ada niat keburukan, niat mutus silaturahmi, ada doa kezoliman. Jangan sampai ada doa-doa keburukan yang kita doakan. Bagaimana doamu diijabah? Kau doakan keburukan. Bagaimana doamu diijabah? Engkau niatnya untuk apa? Untuk memutus silaturahmi itu. Dan paling penting ketika berdoa, badan bersih, kemudian pakaian, usahakan baju yang maaf kita tahu dari mana asalnya dan sebagainya. Makanya betul-betul pakaian yang kita gunakan itu, makanya maaf ya kalau saya mau ke umrah dan sebagainya, betul-betul baju-baju itu harus tahu dari mana asalnya harus kita pakai dan sebagainya. Biar bersih. Biar nggak ada bersih, bukan suci hanya dari bersih najis ya. bersih sucinya itu
dari najis dan hadas, tapi kebersihan yang kita harus jaga itu posisi dari mana asalnya pakaian itu. Oh. Kehalalannya. Gimana mau dikabulkan? Ada benda haram yang masuk pada tubuh kita, Iya juga makanan sih. dan sebagainya. Kadang itu yang kadang kita suka miss nggak kita perhatiin ya Ustaz ya. Itu makanya aduh kayaknya tema tahajudin harus ditambah lagi nih. Masya Allah. Terkadang kita sudah Iya. mempraktekkan kayak Iya, jam-jamnya dapat. Ustadz. Terus kita udah khusyuk, udah nangis. Iya. Ternyata hal-hal kecil kayak gitu yang jadi penyebab doa kita belum jadi dikabulkan sebenarnya ya Ustadz ya. doa itu adalah intinya ibadah. Ya. Jadi jangan pernah menyepelekan doa, sekecil apapun. Masya Allah. Iya. Jazakallah khair Ustadz Iya. Maulana. Aku jadi lebih paham. Ternyata memang hal kecil aja ternyata harus bisa kita Jadi perhatikan misalkan, dulu. apakah doaku dikabulkan? Iya. Tidak usah perbaiki dulu doamu, perbaiki dulu caranya. Persoalan dikabulkan tidak, itu tergantung dari Yang penting kita tetap rutin berdoa Iya, sama Allah ya. jangan pernah Masya berhenti. Allah. Terima kasih guruku. Iya. Terima kasih juga jamaah sudah nonton Islam itu Indah. Kita bahas lagi nanti lebih jauh lagi, ada lagi yang akan kita bahas. Tapi nyampe sini aja aku langsung jadi semangat pengen buru-buru nanti malam gitu. Pengen buru-buru langsung sholat tahajud kalau udah kayak gini sekarang. Nah kita lanjutkan aja ya jamaah ya sambil nunggu nanti malam ya. Oh kita gak nyampe malam kan ini caranya? Iya enggak. Enggak ya? Ini masih malam. Masih malam. Ya udah. Baik jamaah. Ada pertanyaan bagus sekali, tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu terdapat kisah ya seorang hamba nih yang rajin melaksanakan sholat tahajud, akan tetapi tidak tercatat gitu sebagai hamba yang baik di sisi Allah. Jamaah pasti pengen tahu nggak siapa sih sosok yang seperti itu? Iya. Emang ada Ustaz Syam? Jadi Al-Quran itu memberikan satu posisi yang luar biasa bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang menyisihkan malamnya Ya. untuk berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Quran dalam surah Al-Isra, "Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Disebutkan kan, wa minal laili fatahajjad. Dan kalau udah sampai malam itu tahajud gitu kan. Ya. Tapi ternyata posisi tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu salah satu aja caranya Ya. dengan tahajud. Masih banyak cara yang lain. Ya. Bahkan ada orang yang memang tahajud tiap malam tapi gagal mendapatkan posisi yang baik di hadapan Allah. Ada yang kayak gitu? Ada Siapa? kisahnya. Jadi ada kisah di baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini baik saya ceritakan kepada para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan karena kita sudah tahajud lalu kita menganggap kita lebih baik daripada orang lain. Sebuah kisah yang sangat masyhur diceritakan bahwasanya dalam riwayat ada seorang alim. Orang alim ini tinggalnya di atas gunung gitu ya. Tinggalnya di atas gunung menyepi untuk yang namanya berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Entah itu tahajud, entah itu duha, entah itu ibadah apa, semua dilakukannya. Bahkan dia terkenal sebagai seorang ulama di kampung tersebut. Dan ada satu orang lagi, seorang yang sangat buruk akhlaknya, terkenal juga di kampung ini. Jadi kalau yang satu ini terkenal karena ibadahnya, karena tahajudnya, karena doa-doanya, karena ilmunya, dia tinggal di atas gunung. Yang satu karena keburukannya dia terkenal. Jadi dua orang terkenal ini, satu terkenal baik, satu terkenal buruk. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan keduanya berpapasan, bertemu karena si ahli ibadah tadi harus berangkat menuju pasar untuk membeli persediaan dia untuk beribadah karena dia tinggalnya jauh karena menyepi ya, tidak mau tinggal di tempat yang umum, jadi dia tinggal di tempat yang jauh. Maka dia suatu ketika jalan menuju pasar. Jalan menuju pasar, si preman ini, si orang buruk tadi ini, dia berkehendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah capek dia berkelakuan buruk, berakhlak buruk, maka dia berkeinginan, ya Allah, hari ini saya berniat, saya mau berubah total, saya mau menjadi seorang yang dekat kepadamu, saya akan meningkatkan tahajudku ya Allah. Maka si ulama tadi turun dari gunung, si preman tadi naik ke gunung untuk apa? Untuk bertemu si ulama ini. Untuk bertemu si ulama tadi karena dia ingin belajar ke sana. Akhirnya Allah takdirkan mereka bertemu di sebuah jalan yang sempit. Ketika bertemu di jalan yang sempit, si preman tadi mengatakan, Allahu Akbar, inilah orang yang aku cari-cari. Aku harus berguru kepadanya, aku harus belajar dari ulama ini. Maka si orang tadi yang karena dia mempunyai, karena merasakan, karena saya maksiatnya banyak, dosa saya banyak, saya tidak pantas untuk memandang wajahnya. Tertunduk dia, karena jalannya kecil, ketika dia tertunduk, dia kasih jalan kepada ulama ini. Dia minggir, dia kasih jalan, silahkan gitu. Ya. Tanpa berani mengangkat wajahnya. Si ulama yang turun dari bukit tadi melihat si preman ini, dia bergegas jalannya.
Lalu ketika dibukakan jalan mengatakan, oh iya memang saya pantas lewat sebelum kau lewat. Kau harus minggir karena kau adalah orang yang buruk. Sedangkan saya adalah seorang ahli ibadah. Dia lewat tanpa memberi salam, tanpa menoleh sedikit pun. Dia lewat saja. Waduh saya takut kalau saya lihat dia, saya bergaul dengan dia, saya berbicara dengan dia. Allah langsung cabut nikmat ini apa segala macam. Ternyata itu yang membuat Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat ibadahnya. Kenapa? Dia merasa lebih baik dibandingkan orang yang buruk tadi. Sedangkan orang yang buruk tadi, seburuk-buruknya dia masih memuliakan orang lain. Dengan mengatakan, saya lebih buruk daripada ulama yang mau lewat ini. Sehingga saya memberikan jalan kepadanya. Sedangkan si orang yang baik tadi mengatakan, saya lebih baik sehingga kau pantas memang memberikan jalan kepadaku. Lihat bagaimana ketika Allah menjanjikan, asa ayyaba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Bagi orang yang tahajud, maqam yang tinggi, maqam yang terpuji. Tapi di dalamnya ada rasa hasad, di dalamnya ada rasa sombong, di dalamnya ada sedikit keangkuhan. Bukankah Rasulullah mengingatkan tidak akan masuk surga ada orang yang sebiji zarrah saja, sekecil atom saja di dalam hatinya kesombongan, merasa lebih baik daripada orang lain. Jadi bukan tahajud yang membawa kita ke surga, tapi ternyata tahajud membuat posisi kita tinggi asalkan kita mampu untuk memanusiakan manusia. Masya Allah, berarti itu gambaran kehidupan kita sekarang juga ya. Kalau kita melakukan seperti itu, ya efeknya juga menjadi seperti itu juga. Benar, Ustaz. jangan sampai kita sudah hijrah mengatakan ini yang belum hijrah. Apa Iya. sih penghuni neraka semua, jangan sampai. Hilang semua Jangan pahala kita. hilang semua kebaikan. Auzubillahiminzalik. Masya Allah, terima kasih Ustaz Sama-sama, Syam. Terima Mas kasih sudah mengingatkan kita semua, mengingatkan jamaah yang ada di rumah. Masya Allah, semoga dengan ini kita benar-benar ya jamaah, kita harus merubah diri jadi lebih baik ya. Kadang hal kecil itu yang malah mencelakakan kita ya jamaah. Tapi semoga dengan ini semuanya tidak akan terjadi lagi pada hidup kita. Masya Allah, jamaah. Setelah ini nih, setelah iklan ini ada segmen baru, segmen doa mustajab, Masya Allah. Ustadz Syam, doa apa hari ini Ustadz Syam? Insya Allah doa yang bermanfaat untuk kita semua, baik dibaca ketika tahajud, baik dibaca kapanpun itu, karena kita berdoa kepada Allah kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja insya Allah. Masya Allah, kalau gitu jangan kemana-mana jamaah, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.